GERD dan anxiety adalah sebuah penyakit yang makin banyak diderita oleh para kaum muda dan juga kaum tua pada saat sekarang ini. Nah, dua penyakit ini bisa diakibatkan karena stres berlebih. Dan kali ini saya akan membahas kedua penyakit ini secara tradisional Chinese medicine. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk saya pribadi dan kita semua. Baik, langsung saja. Saya Suwarno, saya akan mempresentasikannya. Seorang perempuan umur 48 tahun datang bersama dengan kakaknya. Beliau adalah seorang guru dengan berat badan sekitar 46 kg dan tinggi badan sekitar 160 cm. Setelah ngomong panjang lebar, ternyata beliau mengalami stres dan merasa lelah dengan pekerjaan dan mengurus rumah tangga. Menurut kakaknya, beliau juga ternyata tipikal orang yang mudah tersinggung. Nah, selain itu, keluhan-keluhan yang dirasakan sehingga beliau datang ke tempat saya adalah yang pertama adalah panas dan begah serta sesak di ulu hati. Nafsu makan yang kurang atau tidak nafsu makan, terasa nyeri dan seperti benjolan yang dia rasakan di area hipokondriak bagian kanan. Selain itu, perutnya juga kadang terasa begah, tidak nafsu makan, dan juga terkadang mengalami refluks asam. Selain gejala-gejala yang dirasakan tadi, beliau juga memiliki rasa cemas yang sangat berlebih. Perasaan tersebut biasa timbul di sore hari dengan perasaan takut mati, takut meninggalkan anak-anaknya atau takut ditinggalkan oleh anak-anaknya. Selain mengalami kecemasan, saat cemas beliau juga mengalami jantung yang berdebar-debar. Begitu wajahnya pun terlihat pucat, sennya juga terlihat agak kurang baik. Sedangkan setelah saya lihat lidahnya, ternyata lidahnya memiliki selaput yang tipis atau sedikit dan juga otot yang agak pucat. Untuk nadinya terasa lemah. Nah, dari beberapa gejala yang diberitahukan oleh pasien ini dan beberapa hal yang diberitahukan oleh pasien ini, saya mencoba untuk melakukan mapping, mind map dari penyakit ini agar ketahuan apa sih sebenarnya penyebab-penyebab yang utama sehingga akar masalahnya sehingga pasien ini mengalami hal-hal seperti ini. Nah, ini adalah mind map yang saya buat untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya masalah yang dialami oleh pasien. Nah, dari apa yang diutarakan oleh pasien tadi, dapat saya simpulkan bahwasannya penyebab utama awal dari penyakit pasien ini adalah dikarenakan liver stagnasi. Nah, jadi sindrom utama dari penyebab semua hal tadi adalah liver stagnasi. Kenapa saya simpulkan hal ini? Bisa kita lihat yang pertama dari gejala yang dirasakan oleh pasien. Beliau itu mengalami stres yang berlebih. Selain itu sifatnya yang mudah tersinggung. Dan yang paling utama dia mengalami nyeri dan terasa seperti benjolan di hipokondria kanan. Ini jelas-jelas adalah beberapa ciri atau gejala yang biasa dialami oleh orang yang mengalami liver stagnasi. Nah, ternyata tidak sampai situ. Karena liver stagnasinya yang mungkin sudah berjalan lama, akhirnya liver itu juga mempengaruhi organ lain.
Yang dipengaruhi apa? Dari gejala yang ada, terlihat di sini bahwasannya yang terpengaruh terhadap liver qi ini adalah spleen dan lambung. Jadi liver ini menyerang spleen dan lambung, yang pada akhirnya menyebabkan stomach qi stagnasi dan juga spleen defisiensi. Nah, stomach qi stagnasi ini ditandai dengan apa? Salah satunya adalah perut begah. Gitu. Nah, ternyata tidak sampai qi stagnasi saja, karena stagnasinya qi ini menimbulkan stomach qi rebellion. Itu ditandai dengan reflux asam yang terjadi dan juga rasa panas dan sesak di ulu hati. Seperti itu. Nah, ini sindrom yang terjadi akibat patomekanisme sindrom lain. Begitu. Nah, karena liver ini juga setelah menyerang spleen, maka yang terjadi adalah spleen defisiensi, dan pada akhirnya pasien ini juga mengalami heart blood defisiensi. Itu ditandai dengan apa? Jelas ya, mukanya pucat, lidahnya sedikit selaput dan agak pucat, dan juga rasa cemas berlebihnya ini. Begitu. Rasa cemas berlebih itu diakibatkan apa? Karena sen tidak bisa sen tidak ada yang mengekang. Gitu. Sen itu kan sifatnya yang, sedangkan dikekang oleh yin agar tidak bisa macam-macam, ibaratnya begitu. Akhirnya rasa cemas itu timbul. Nah, selain rasa cemas, ternyata heartnya ini juga telah mengalami heart qi defisiensi. Itu ditandai dengan apa? Dengan adanya jantung yang berdebar. Begitu. Jadi akar masalahnya sudah kita dapat nih. Akar masalah sudah kita dapat, bahwasannya penyebab awal dari penyakit pasien ini adalah liver qi stagnasi, yang pada akhirnya menyebabkan stomatnya bermasalah, spleennya bermasalah, dan juga jantungnya ikut bermasalah. Seperti itu. Nah, maka dari itu, setelah menemukan akar masalah dari pasien ini, saya mencoba untuk melakukan terapi. Gitu, terapi pennya itu atau akar masalahnya, saya menggunakan untuk liver qi stagnasi, saya menggunakan titik liver 3 dan juga liver 4 agar stagnasinya hilang. Begitu. Sedangkan untuk masalah liver qi yang menyerang spleen dan stomach, saya menggunakan liver 13 dan juga liver 14 agar mereka kembali harmonis, tidak bertengkar kembali. Gitu. Untuk stomach qi stagnasi, saya menggunakan bladder 21 agar regulasi qi-nya menjadi baik kembali. Gitu. Sedangkan karena stomach qi stagnasinya telah menyebabkan stomach qi rebellion, walaupun reflux asamnya jarang terjadi ya pasiennya, tapi pasien masih mengalami rasa panas di ulu hati. Makanya stomach qi rebellionnya masih terjadi sebenarnya. Nah, makanya saya menggunakan CV12 dan juga SC36 ditambah PC6. Nah, sedangkan untuk case spleen defisiensinya, saya mengkombinasi Bexu Point dan juga Ion Shorts dengan BL20 ditambah juga spleen 3. Begitu. Nah, untuk heart blood defisiensi dan heart qi defisiensi, saya menggunakan kombinasi titik SP6 dan SP10 ditambah bladder 17 ditambah dengan Bexu plus Ion Shorts dari heart, yaitu BL15 dan juga HT7 saya gunakan. Nah, itu adalah strategi terapi untuk masalah pennya atau akar masalah gitu. Karena rata-rata setiap masalah
pada pen biasanya permukaan atau pionya juga harus kita terapi. Misalkan rasa cemasnya, saya juga mencoba menterapinya, karena kalau kita menunggu pennya ini akan lama, nggak mungkin langsung rilis kan begitu. Nah, makanya saya gunakan terapi piaunya, yaitu rasa cemasnya saya gunakan bintang Tu20 ditambah Tu24. Nah, sedangkan untuk nyeri hipokondriaknya saya gunakan master tung di titik 3304. Nah, biasanya ini sangat efektif untuk menghilangkan nyeri di hipokondriak. Gitu. Selain itu juga master tung 3304 ini juga berguna untuk masalah palpitasi atau jantung berdebar tadi. Ditambah juga Tu20 juga bisa untuk jantung berdebar. Nah, itu yang saya gunakan sebagai terapi strategi untuk pasien saya waktu itu. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya bisa dilihat di sini bahwasanya setelah 5 kali terapi untuk anxiety yang dialami oleh pasien telah mengalami perubahan yang signifikan. Rasa takut mati dan jantung berdebar di sore hari sudah jauh sangat berkurang. Hanya pernah 1 kali kambuh katanya, tapi tidak separah seperti biasa. Nah, sedangkan untuk rasa panas di ulu hati dan juga nyeri di hipokondriak yang biasanya hampir setiap hari dirasakan bila tidak minum obat dokter, sekarang sudah jarang terjadi, hanya sesekali saja dan tidak separah dulu seperti itu. Untuk nafsu makan sudah mulai bertambah walaupun tetap masih menjaga makanannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semua, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih.